Adit, dan juga Kevin. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Satu orang silakan maju ke depan. Baik, terima kasih Mas Angga ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar kita lebih semangat lagi dan seperti kebiasaan kita sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu ya, agar semangat kebangsaan kita tetap terjaga ya, kita tetap mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita ya. Kamu tahu lagu Sorak-Sorak Bergembira? Tahu lagu Sorak-Sorak Bergembira? Tahu? Baik, sebelumnya kita nyanyi, Bapak minta semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri ya. Semangat ya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Kalau tadi sudah semangat, jangan ngantuk lagi. Kalau ada masih ngantuk, boleh maju ke depan, joget-joget nggak apa-apa ya. Baik, kita bisa lanjut. Sudah siap? Kita akan mengingat kembali ya pembelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kita mempelajari tentang hak dan kewajiban dan juga tanggung jawab. Itu adalah materi kita sebelumnya. Kewajiban, hak, dan tanggung jawab itu adalah 3 hal yang tidak dapat terpisahkan. Semuanya saling berkaitan ya. Kita tidak bisa melakukan hak dan menuntut hak tanpa kewajiban kita tinggalkan. Jadi semuanya harus saling berkaitan, berbarengan. Adapun ya, pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan mempelajari tentang iklan ya Ki ya. Tentang iklan. Ada yang pernah lihat iklan? Pernah. Di mana kamu pernah lihat? Di TV ya. Kalau di televisi itu adalah iklan media elektronik. Karena dia berupa video ya. Jadi itu merupakan iklan media elektronik. Kamu pernah lihat koran atau baca koran? Angkat tangan yang pernah lihat atau baca koran. 1, 2, 3 orang aja pernah baca koran. Yang lain nggak pernah. Di koran biasanya juga terdapat iklan. Kalau di koran itu termasuk namanya iklan media cetak. Ada dicetak, dia berupa tulisan. Itu namanya iklan media cetak. Itu yang akan kita bahas hari ini ya. Kemudian materi selanjutnya juga kita akan mempelajari tentang interaksi sosial ya. Apa sih interaksi sosial? Ada yang pernah dengar mungkin? Ada yang pernah dengar? Interaksi, kamu pernah berinteraksi? Pernah?
Ngobrol-ngobrol dengan orang pernah? Berbicara dengan orang pernah? Sabar pernah, Bar? Ngobrol dengan orang pernah? Jadi ngobrol dengan orang itu merupakan salah satu bentuk interaksi. Itu adalah interaksi. Itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kemudian tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 ya. Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah muatan dari bahasa Indonesia. Jadi setelah nanti kita menyimak video, kemudian kita berdiskusi, kalian mampu membandingkan informasi dari berbagai iklan dengan benar. Jadi kamu bandingkan iklan satu dengan iklan lain, isinya kamu bandingkan. Oh, isi iklan ini isinya begini, isi iklan ini isinya begini. Itu namanya membandingkan. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan. Kamu menyimpulkan? Oh, setelah kamu baca iklan, oh isi iklan tadi gini. Itu namanya menyimpulkan. Kamu tahu isi iklan itu adalah Kemudian yang ketiga, nanti setelah kita menyimak video, setelah berdiskusi, kita mampu menyajikan kembali informasi yang disampaikan dari sebuah iklan. Setelah kita berdiskusi, kita mengambil di video, kamu mampu menyajikan kembali. Oh, tadi isi iklan yang saya baca tadi adalah Mardi menjual buah kelapa dengan harga Rp5.000. Itu namanya menyajikan kembali. Kamu paparkan kembali, itu menyajikan kembali. Itu adalah muatan bahasa Indonesia. Kemudian ada muatan IPS ya. Setelah berdiskusi nanti kamu diharapkan ya kalian mampu memperjelas kembali interaksi yang ada di masyarakat, interaksi sosial, interaksi budaya, interaksi ekonomi, itu nanti mampu kamu perjelas ya. Oh, ini bisa kamu tunjukkan gambar ini contoh interaksi apa, nanti kamu bisa menunjukkannya coki ya. Kemudian yang kelima, nanti setelah kita berdiskusi, menyimak video, kamu mampu memisahkan bentuk-bentuk. Oh, ini gambar ini adalah bentuk interaksi dalam bidang ekonomi. Oh, ini adalah interaksi dalam bidang budaya. Nanti bisa setelah kita sama-sama menyimak video pembelajaran. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kemudian ya, kegiatan pembelajaran kita ya, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Kita sudah masuk dalam fase pendahuluan. Tadi ada berdoa, mengucapkan salam, menyanyi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini juga merupakan kegiatan pendahulu. Kemudian kita nanti masuk ke inti. Di inti nanti kalian akan dihadapkan pada video pembelajaran. Setelah itu nanti dalam video nanti ada tanya jawab ya, bertanya tentang video yang sudah disimak nggak ya. Setelah itu penutup ada doa, ada evaluasi ya. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Kelas 5. Ingat ya. Lanjut. Kemudian ada penilaian ya. Dalam penilaian ada 3 kriteria. Yang pertama adalah penilaian. Jadi sikap berdoa, sikap duduk, sikap berbicara itu juga dinilai. Kemudian ada pengetahuan. Nanti ada soal-soal, itu adalah penilaian untuk pengetahuan. Kemudian keterampilan ini saat nanti kamu mempresentasikan atau saat kamu saling bertanya jawab, itu adalah penilaian keterampilan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut? Oke, kita lanjut ya. Baik, sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya. Kalian diminta untuk mengamati video pembelajaran. Silakan bukunya disiapkan. Jika ada poin-poin penting atau informasi yang penting, silakan kamu catat. Seperti ya. Atau ada yang Mardi tidak mengerti, silakan Mardi catat ya. Siap? Bisa? 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 Oke, kalau bisa. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan video berikut ya. Silakan jika ada informasi penting, silakan kamu catat. Kalau ada pertanyaan juga silakan kamu catat ya. Nanti saat kita mengamati video, silakan kita bertanya jawab. Siap? Siap kan? Kapan siap?
video kali ini kita akan membahas tentang tema 3 subtema 1 pembelajaran 2. Kita akan membahas materi tentang iklan media cetak dan juga interaksi sosial yang ada di masyarakat. Pernah melihat dan menyaksikan iklan bernama iklan dan media cetak. Tapi apakah kalian tahu apa pengertian iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seorang atau perusahaan dan ditujukan untuk masyarakat. Iklan biasanya disajikan secara menarik dengan kata kunci dan dapat sesuai dengan tujuan iklan. Baik, kita perhatikan iklan berikut. Berikut adalah agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Adapun ciri-ciri bahasa pada iklan biasanya mengandalkan bersifat persuasif dan mengajak. Tujuannya adalah agar masyarakat atau konsumen menjadi tertarik dengan pesan yang disampaikan melalui iklan tersebut. Adapun ciri-ciri kalimat yang persuasif adalah pertama yaitu bersifat mengajak, kemudian biasanya menggunakan kata-kata ajakan, misalnya ayo dan enggak, kemudian biasanya ditulis secara menarik, kemudian dapat diterima agar orang-orang yang membaca atau akan selalu terngiang-ngiang dengan iklan tersebut dan mengingatnya. Nah, untuk dapat menentukan isi dari iklan media cetak, kita terlebih dahulu harus dapat mengidentifikasi sebuah iklan. Untuk mendapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita terlebih dahulu harus memperhatikan unsur dari iklan tersebut. Biasanya sebuah iklan terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat terlihat jelas dalam sebuah iklan tersebut. Nah, penjelasan dari unsur iklan tadi yang pertama adalah judul iklan atau headline. Judul adalah sebuah kata yang harus dengan cepat menarik perhatian peserta mereka melihatnya. Kemudian subjudul merupakan gambaran besar dari sebuah produk atau sebuah iklan. Kemudian yang ketiga adalah isi iklan. Biasanya isi iklan ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Kemudian yang keempat, dalam iklan harus membuat gambar-gambar yang menarik atau foto-foto yang menarik. Kemudian yang terakhir adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi. Biasanya nama dan alamat ini membantu agar pembaca atau orang yang melihat iklan tersebut dapat mengenali situasi langsung dari nomor yang sedia untuk menghubungi iklan tersebut. Nah, setelah tadi kita mengetahui unsur-unsur dari sebuah iklan, selanjutnya kita akan dapat menentukan isi dari iklan media cetak tersebut. Untuk dapat menentukan isinya, tentunya kita terlebih dulu harus membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya tadi menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Mari kita perhatikan gambar pada iklan berikut. Iklan berikut berisi tentang ajakan untuk berolahraga. Iklan berikut ditujukan bagi semua kalangan dari anak-anak sampai lanjut usia untuk melakukan kegiatan hidup. Nah, sekarang Bapak akan tunjukkan lagi sebuah iklan media cetak. Dari kita perhatikan baik-baik iklan berikut, apakah iklan berikut sudah memenuhi kriteria sebagai iklan yang efektif? Karena iklan di sini sudah menunjukkan barang yang hendak ditawarkan kepada pembeli. Kemudian kalimat di dalam iklan singkat dan jelas. Kemudian barang yang ditawarkan dalam iklan juga menggunakan kalimat menarik. Kemudian ada nomor-nomor dan nama alamat yang bisa dihubungi. Jadi iklan berikut merupakan contoh iklan yang efektif. Tapi kita akan lanjutkan materi kita kalau tidak materi pertama. Baik, sampai sini ya. Itu adalah materi tentang iklan. Ada yang kenal di video tadi siapa? Kapan-kapan bisa kita semester depan sama-sama kita buat video ya untuk video pembelajaran di kelas kita nanti ya Ki ya, di pertemuan atau di semester depan ya.
kita akan syuting video. Kita buat video seperti ini, nanti Bapak akan upload di YouTube Bapak ya. Baik, sudah menyimak video tadi? Video tadi membahas tentang iklan. Pernah lihat iklan? Pernah. Ada pertanyaan mungkin? Gak ada. Jelas semua tentang iklan. Apa sih pengertian iklan? Sudah jelas? Iklan itu apa ya? Kalau mungkin ada yang tahu iklan itu apa? Manfaat atau gunanya iklan itu untuk apa? Orang beriklan itu untuk apa sih sebenarnya? Apa? Orang beriklan itu untuk apa biasanya? Untuk apa? Untuk apa? Siapa tadi? Bapak dengar? Siapa tadi? Siapa? Apa enggak? Menyampaikan produk itu salah satunya ya. Promosi kalau bahasa gaulnya ya. Orang ngasih tahu ini produk dari saya, itu adalah gunanya Ada lagi yang lain mungkin? Selain untuk menyampaikan produk, untuk apa? Untuk untuk menjual, itu salah satu manfaat gunanya beriklan ya. Di sekolah kita pernah ada orang jual buku nggak? Pernah nggak? Ada mereka ngasih kamu selebaran gitu, kayak kertas satu lembar, daftar harga buku ada. Misalnya buku matematika harganya 10.000. Itu pernah kamu dapatkan dari mereka yang jualan? Itu gunanya untuk apa? Agar kamu membeli dan mengetahui harga buku ini berapa, harga kamus ini berapa. Itu adalah gunanya iklan. Itu manfaat dari gunanya pernah nonton televisi mungkin? Di televisi juga kan ada iklan biasanya ya. Itu untuk menawarkan barang atau untuk mengajak ya. Misalnya iklan layanan masyarakat yang tadi ya, mengajak untuk menjaga kebersihan sekolah. Tidak mesti menjual barang kalau iklan itu ya. Dia ada juga iklan berupa yang tadi ya, halo. Ada juga iklan berupa ajakan agar orang bisa menjaga kebersihan sekolah itu ada. Jadi tidak mesti hanya jual barang saja ya. Banyak sekali guna dan manfaatnya dari iklan. Tadi ada unsur-unsur iklan. Apa saja tadi unsur-unsur iklan? Yang pertama ada yang pertama ada judul ya. Jadi iklan itu pasti ada judul di atasnya. Ya Rizky ya, halo Ki. Apa tadi yang pertama unsur iklan? Ada judul. Setelah judul ada subjudul. Setelah subjudul ada isinya. Isi dari iklan itu ya. Setelah isinya ada gambar. Biasanya iklan menggunakan gambar-gambar yang menarik agar orang yang melihat iklan itu menjadi tertarik. Itu adalah, jadi iklan itu biasanya memuat gambar-gambar yang jadi ya, nggak mungkin gambar dalam iklan itu orang yang mematung saja, tapi biasanya gambar memiliki gambar warna-warna yang cerah agar orang melihatnya menjadi tertarik. Kemudian ada nomor handphone atau harganya pada iklan itu. Misalnya orang jual buku pasti ada harganya. Kalau orang donor darah misalnya ada nomor atau tempat untuk kita berdonor darah ya. Ada yang bertanya mungkin? Ada yang bertanya? Gak ada? Yakin gak ada? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan video kita ya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi yang ada di masyarakat. Habis mengamati video, silahkan kita saling lagi bertanya. Bapak minta harus ada yang bertanya, minimal 3 orang ya. 3 orang menyiapkan pertanyaan ya. Bisa? Bisa. Yang penting berhubungan dengan ini aja ya. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya. Baik, kita lanjut. Ini kita sudah membahas tentang iklan pada media cetak. Pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi dengan lingkungan sekitar. Apa sih interaksi itu? Interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi
antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan Jika kelompok. ada yang tidak jelas, Biasanya dalam suatu interaksi pasti memiliki hubungan timbal balik dan saling mengenali. Biasanya interaksi terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi tersebut disebut dengan interaksi dengan lingkungannya. Contoh pada bentuk tersebut adalah contoh nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat mereka melaut. Nah, berikutnya kita akan melihat sebuah ilustrasi gambar. Ini merupakan contoh kerja bakti. Jadi, kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Karena manusia merupakan makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup sendiri. Mereka harus saling berinteraksi. Entah itu interaksi dengan lingkungan ataupun dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam berinteraksi terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan tapi manusia juga berinteraksi dengan alam sekitarnya, lingkungan sosialnya. Karena manusia merupakan makhluk sosial, perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam sebuah interaksi diperlukan persatuan kerjasama pihak-pihak yang saling melakukan interaksi. Nah, dalam sebuah interaksi tentunya kita dapat menemui berbagai macam orang, ya, entah itu orang yang dari agama yang berbeda, suku yang berbeda, maupun ras ataupun warna kulit yang berbeda. Itulah dinamakan interaksi di dalam sebuah keberagaman. Dan di dalam berinteraksi tentunya kita akan mendapati keberagaman atau perbedaan tersebut. Meskipun berbeda satu sama lain, tetapi kita dalam berinteraksi harus memiliki sikap toleransi kepada sesama dan dalam berinteraksi tercipta kerukunan dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Nah, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi adalah kita membahas tentang iklan, ada media cetak, kita melihat unsur-unsurnya dan juga apapun menjadi isi ataupun ciri-ciri sebagai iklan yang efektif. Kemudian dalam materi berikutnya kita membahas tentang interaksi sosial yang ada di masyarakat. Nah, berhubungan dengan materi yang kita bahas tadi. Materinya tentang interaksi yang ada di masyarakat. Satu orang, silakan mulai satu orang. Yang penting berhubungan dengan interaksi apa saja, ya. Nggak mungkin kamu ngerti semua kan, ya? Kamu ngerti semua tadi? Enggak kan, ya? Silakan bertanya, ya, kalau ada yang tidak jelas tadi. Mulai ada satu orang, angkat tangannya. Nggak apa-apa. Ayo, satu orang dulu dimulai. Silakan. Semua jelas. Apa yang kamu tanyakan? Gambar orang nelayan tadi kamu jelas itu apa? Itu contoh interaksi apa tadi gambar nelayan tadi? Interaksi dengan ikan. Dengan apa? Interaksi dengan lingkungan itu tadi contoh seorang nelayan sedang melaut, itu adalah contoh interaksi dengan lingkungan sekitar. Kalau misal nih, ya, kalau nggak ada yang nanya, bapak aja yang nanya, ya. Bisa nggak kira-kira kita hidup sendiri di dunia ini? Bisa nggak kira-kira? Angkat tangan yang bisa hidup sendiri di dunia ini. Bapak suruh ke hutan, bapak kasih uang 10 juta ke hutan, kamu sendiri di hutan sana, ya. Jangan balik-balik, ya, di hutan aja. Bapak kasih 10 juta. Bisa nggak kira-kira hidup di hutan? Nggak bisa kita hidup sendiri, ya, karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita hidup pasti membutuhkan orang lah. Makan saja kita pasti butuh orang lah. Beli beras. Bisa nggak kita bisa buat beras sendiri? Nggak bisa, ya, pasti kita butuh orang, ya. Kita beli ikannya, bisa nggak kita bikin ikan sendiri? Sekarang kita tidak bisa, kita harusnya gimana? Orang apa? Bisa nggak kira-kira? Yakin bisa? Nggak bisa, ya. Kamu sendiri itu nggak bisa, ya. Kalau kamu nggak ngobrol tuh gila nanti, ya, pusing sendiri, ya. Ada masalah kah? Kamu sakit ada yang ngobatin kalau sendiri? Nggak ada. Ya, itulah kenapa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Misal Nardi sakit nih, kalau dia sendiri nggak ada yang nyuntik dia, nggak ada yang ngobatin, nggak ada yang buang nya. Makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Tadi macam-macam interaksi, ya. Yang pertama adalah interaksi individu dengan individu.
Itu artinya Rahel dengan Siska itu namanya individu dengan individu. Sendiri sama sendiri orangnya, satu orang sama satu orang itu namanya individu dengan individu. Kemudian ada juga individu dengan kelompok ya. Putri ya, individu dan kelompok misalnya Putri berinteraksi dengan misalnya ada Pak polisi datang dengan rombongannya ya, itu namanya Putri berinteraksi dengan kelompok. Putri sendiri, tapi kawanan polisi itu bersama dengan teman-temannya, itu namanya interaksi individu dengan kelompok. Ada juga interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya nih, anak SDN 4 Parit ke SMP bertemu dengan anak SDN dari 3 Parit rombongan, itu namanya kelompok namanya ya. Kelompok SDN 4 Parit ketemu dengan kelompok SDN 3 Parit. Itu namanya interaksi kelompok dengan kelompok. Ada juga interaksi dengan lingkungan. Contohnya tadi adalah saat melaut tadi kan ya. Itu nelayan berinteraksi dengan lingkungan. Itu contohnya. Misalnya kita ke pasar nih, kita belanja, itu contoh interaksi dalam bidang apa itu? Dalam bidang ekonomi. Kita ke pasar untuk apa? Beli sayur untuk memenuhi kebutuhan. Itu namanya interaksi dalam bidang ekonomi. Kalau misalnya kita nih menonton pertunjukan tari-tarian, itu berarti interaksi dalam bidang budaya ya. Kan tari-tarian itu adalah contoh interaksi budaya. Ya Pan ya. Opan pernah nonton orang nari? Pernah? Berarti itu Opan sedang dalam lingkungan interaksi budaya. Pernah ke pasar? Itu berarti kalian sedang dalam interaksi dalam bidang ekonomi. Ya Pira ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan membentuk kelompok ya. Ada berapa orang yang turun hari ini? Ada berapa orang? 15 orang ya. Kalau 4 berarti ada yang 3 ya. Mau 4 kelompok atau 3 kelompok aja? Pak, 5 aja Pak. 3 aja Pak, 3 aja Pak. 3 aja. 3 Pak. 3 kelompok Pak. 5 Pak. Mama itu 5 aja Pak. Kita bikin 1, 2, ada yang 3 orang nanti ya. Bapak yang pilih ya. Kelompok 1 nanti sebelah sini kan ya. Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2 nanti di sini aja ya. Kelompok 3 di sana, kelompok 4 di belakang sana ya. Atau di tengah-tengah sini, dan asal tidak bergeseran ya. Baik, kelompok 1 dimulai dari Sabar ya. Silakan catat dulu kelompok 1 Sabar. Catat dah. Pemimpinnya aja catat ya. Pemimpinnya aja. Kelompok 1 Sabar. Kelompok 2 Mardi, catat nih, kamu di kelompok 2. Jadi ada Sabar ya. Sabar. Kemudian ada Mardi. Kelompok 3 ada Coki ya. Kemudian ada Nopan. Kelompok 1 lagi ada Kira ya. Kemudian ada Putri kelompok 2 ya. Kemudian ada Eti ya. Kemudian ada siapa itu namanya? Repi. Ada Angga ya. Ada Andrian ya. Ada Rahel ya. Ada Siska ya. Ada Nia ya. Ada juga siapa itu? Bunga apa kasih sini aja ya. Sudah ketemu?
Sudah? Tasnya tidak perlu dibawa, yang bawa hanya buku dan pulpen dan penghapus dan tipe saja. Rizky sudah? Gak ada Rizky ya? Kok lupa ada Rizky ya? Rizky, sini aja Rizky ya. Sudah? Kelompok 1 di sini ya. Silakan berkelompok. Kelompok 1 sini, kelompok 2 situ. Angkat aja meja itu ya, meja ini ya. Ini meja 1. Ya. Sudah dapat kelompok semua? Jadi ya, nanti masing-masing individu akan mendapatkan LKPD ya. Masing-masing individu mendapatkan LKPD. Nanti silakan kamu tulis dulu namamu paling atas ya. Nama kamu paling atas, setelah itu baru nama kelompoknya. Dalam mengerjakannya, jika ada yang tidak jelas atau tidak mengerti, silakan bertanya sama Pak. Nanti silakan ikuti itu. Dalam pengerjaannya, silakan mengerjakan berdiskusi, tapi jawabannya masing-masing ditulis di LKPD-nya masing-masing. Jawabannya silakan kalian berdiskusi ya. Oh, nomor ini jawabannya apa? Gini-gini baru ditulis sama-sama ya. Tapi nulisnya masing-masing di LKPD-nya ya. Paham? Paham? Perwakilan dari kelompok 1 silakan ambil. Masing-masing 1 orang, 1. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4 silakan. Sudah dapat semua? Ya. Silakan bikin nama dulu, nama individu masing-masing ya. Satu-satu dapatnya ya. Semua sama aja. Silakan tulis namanya masing-masing dulu di depan sini. Nama jelas, nama lengkapnya jelas ya. Iya, di atas itu. Nih. Ya. Itu tempat Tahu nama lengkap kakinya Mbak? Tahu nama lengkapnya masing-masing? Sudah? Kalau sudah, balik ke halaman sebelahnya. Di halaman sebelah sini, sudah? Di halaman sebelah sini silakan kamu tulis nama kelompok kamu di sini ya, boleh di sini. Kelompok 1 namanya ini ya, sini ya. Ya, situ. Cari aja tempat yang kosong di sini boleh ya. Kelompok kamu kelompok berapa? 1, kelompok 1 namanya seperti apa di tulis ya. Semuanya tulis ya. Baik. Sebelum kita lanjut, kita akan melakukan ice breaking biar kalian tidak mengantuk ya. Caranya adalah kita akan senam kaki tangan ya. Contohnya nih misalnya Contoh misalnya tangan kiri diangkat, kakinya juga diangkat. Tangan kanan diangkat, kaki kanannya juga diangkat. Ya bisa? Contoh tangan kiri
Tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Langsung saja. Bisa kita mulai? Kita tidak mengajuk ya. Kita coba ya, beberapa detik saja ya. Siap? Tangan kiri, tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tangan kiri. Tepuk tangan. Itu biar tidak mengantuk ya. Baik, sudah. Berdiskusi, tapi tulisnya masing-masing ya. Tulisnya masing-masing di LKPD-nya. Sudah tulis namanya? Namanya dan nama kelompok sudah? Siapa? Kenapa? Siapa yang nanti? Kalau kamu coba tunjukkan di sini. Kelihatan juga ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak di situ? Kelihatan nggak di sini? Jadi itu ya, kamu tulis di sini ya. Kan ada gambar 3 nih ya, ada 1, 2, 3 nih, ada gambar 3 kan ya. Kamu tulis gambar 1 itu isinya apa ya? Tulisannya yang dilihat apa di sini nulisnya ya. Gambar 2 itu gambar apa? Kamu tulisan yang terlihat di sini. Gambar 3 itu apa? Tulisannya di sini. Bisa? Bisa? Nih ya, silakan. Iya. Ini adalah tulisan yang terlihat. Gambarnya di sini kamu tulis gambar apa ya? Misalnya gambar pohon, tulis gambar pohon. Tulisan terlihat pohon tumbang. Contoh saja ya. Sesuai dengan gambar yang di situ ya. Bisa? Silakan mulai bekerja. Ini berdiskusi ya. Saling bertanya serta temannya, tapi jawabannya masing-masing. Oke, silakan. Nih. Ini kan? Ini. Tulisan yang terlihat. Ini loh tulisan di sini, tulisan apa yang terlihat? Kamu tulis lagi di sini. Iya. Cepat saja ya, Bapak kasih waktu hanya 15 menit. Ini kan ada gambar apa nih, enggak? Terus gambar buah. Terus kemudian tulisan ini apa? Kelihatan enggak? Paham enggak? Ada yang masih belum ngerti lagi? Contoh ya, misalnya kan ini kan gambar 1, ini gambar buah-buahan. Tulisan yang terlihat tulisan apa? Kelihatan nggak tulisannya? Apa nih tulisannya? Nah, berarti itu yang kamu tulis di sini, samping sini, ya. Itu caranya ya. Nomor 2, nomor 3 juga sama aja caranya. Ini nomor 3 misal. Lihat tuh bacanya tuh apa nih? Baca nomor 3. Bergizi itu ya. Panggil kamu. Baca aja sendiri. Makan.
jelas ya. Nomor 3, misalnya sambungan nomor 3. Tulis sambungan nomor 3. Udah kamu Rizky. Jawabannya. Iya, buat kamu nulis jawabannya kalau nggak muat. Cara aja, kalau sambungannya semua aja juga boleh ya. Boleh jadi ganti. Iya. Sudah? Sudah ini? Sudah aja, kalau jadi kalau kamu mau jawabannya aja. Langsung ke halaman. Gambar ini aspek apa, gambar ini aspek apa gitu ya. Bidang, ini kan Bapak jelaskan bidang ekonomi, bidang budaya, bidang sosial ya. Ini kan tentang tetangga ya. Kalau ini gambar apa nih Kak? Ini budaya, kalau ini apa? Nah, saya mau tahu aja ya. Kalau ini orang gotong royong itu beda. So, nah. Tapi jawab dulu yang ini ya. Nih, yang nomor 82 kalau usah. Langsung berapa? Tadi kan kamu hidup nelayan contohnya. Ada contoh lagi lain selain nelayan. Misalnya apa dengan kamu hidup? Saat kita berkebun, memanen sawit, karek itu kan merawat lingkungan ya. Ini orang ini tadi apa nih? Orang apa ini? Ini orang apa ini? Ya itu kan interaktif toh. Itu aja yang kamu tulis di sini sama aja ya. Cepat, Bapak tunggu 5 menit lagi ya, selesai. Mencarinya ini kan ya, interaksi yang dilakukan. Bidang apa? Sos. Penting untuk perkembangan otak anak. Bapak tunggu 5 menit lagi. Ya. Ini apa ini, Mbak? Ini kan lingkungan hidup. Jadi lingkungan positif termasuk ke dalam sosial. Iya. Buat teman lain ya. Interaksi itu buat kegiatan kita saling berhubungan dengan orang lain, dengan lingkungan. Baik, sudah? Sudah ya? Silakan dirapikan dulu meja-mejanya dari sampah-sampah.
Tetap di tempatnya masing-masing ya. Tetap di kelompoknya masing-masing, belum berpindah. Baik, kita akan sudah dirapikan tempat duduknya. Kita akan lanjut ya. Kita akan melakukan namanya presentasi kelompok. Nanti bergiliran maju ke depan ya. Halo. Halo. Kelas 5. Oke, kalau sudah bergiliran maju kelompok lain nanti silakan cari aja yang sama ya. Satu orang aja yang baca nanti ya. Halo, halo. Caranya adalah kelompok lain maju ke depan, kelompok yang lain juga silakan kelompok lain nanti bertanya jika ada yang tidak jelas ya. Silakan saja bertanya, misal, kelompok 2 itu gambar yang itu gambar apa namanya, aspek sosialnya apa nih? Contoh kalian bertanya seperti itu ya. Bisa saling bertanya jawab. Bisa, biar kita saling mencoba keberanian dan kepercayaan dirinya ya. Halo. Bisa kita mulai lanjut? Bisa? Sebelum kelompok duduk, kelompok yang pertama kali berani maju ke depan, silakan. Kelompok kalian mau berani pertama kali? Semuanya maju ke depan, silakan. Kelompok lain silakan memperhatikan dan apa satu orang. Bentar ya. Caranya adalah, halo. Oh, ini kenapa nih? Kelompok ini presentasi, yang lain memperhatikan. Silakan nanti mengajukan pertanyaan. Jelas? Kelompok ini perkenalkan dulu dari kelompok mana, anggotanya siapa saja, silakan. Langsung tutup muka semua. Contohnya gini, kami dari kelompok 1, anggotanya ini namanya ya, begitu caranya. Yo. Lanjut. Ekonomi. 2, diskusi. 3, kerja bakti. 4, budaya. 5, ekonomi. 5, budaya. Halaman sebelumnya kita yang nomor 1, Mbak. Silakan dipresentasikan juga gambar 1 itu gambar apa? Nomor 1, gambar 2. Isinya apa tulisan yang terlihat? Makanan sehat dan bergizi. Lanjut. Nomor 2, gambar sayur. Makanan sehat dan bergizi. Penting otak untuk otak anak Anda. Nomor 3, gambar buah dan sayur. Cinta jantung Anda. Konsumsi sayur dan buah segar. Oke, kelompok lain silakan bertanya mungkin. Silakan. Put, ada pertanyaan, Put? Jelas semua, Put? Silakan mungkin dari sini bertanya. Enggak ada? Enggak ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, Bapak menanya di mana? Gambar yang interaksi nih, Bapak mau nanya nih, gambar interaksi tadi, halaman 3. Nah, udah ya. Ini ada gambar nomor 6 nih, Bar. Gambar nomor 6, Bar ya. Ini gambar dalam aspek interaksi dan bidang aspek apa ini, Bar? Dalam bidang budaya. Benar, ini bidang budaya yang nomor 6 ini. Ya. Oke, kalau sudah, ada lagi yang mau nanya? Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2 silakan maju ke depan. Cepat saja ya. Cepat saja ya. Pak,
ganti kelompok lain aja, lanjut kelompok mau baca. Ayo. Garing-garing lihat teman kita dengar ya. Gambar sayuran. Garing-garing agak kedengaran. Apa aja nggak dengar? Nanti kamu bang. Ada pertanyaan? Kamu mau nanya nih? Yang gambar ini Put? Put. Bahwa ada bidang ini gambar dalam bidang apa ini Put? Dalam bidang ekonomi. Mana lihat? Yang nomor 2, dua di tengah atas. Memori habis. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3 silakan. Dari kelompok 3, nama saya Rachel Fresdy Paulella. Kelompok 3, nama saya Ayo bacakan cepat saja. Cepat saja ya. Kelompok 4 bersiap-siap ya. Ayo. Kamu baca, temanmu menunjukkan ini ya. Bidang barongsai, bidang ekonomi, bidang budaya. Buah makanan sehat, sayur dan buah, sayur dan buah-buahan. Sudah? Ada pertanyaan kelompok lain? Enggak ada. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kelompok lain? Enggak ada. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau tidak kita lanjut. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Semuanya maju ya. Aduh, boleh dorong-dorong sama aja semuanya maju. Geser sini nggak kelihatan, nanti geser aja sini. Ayo cepat, cepat. Opa tuh ke tengah tuh.
Ada pertanyaan? Enggak ada. Ada Ki? Kalau tidak ada Bapak yang nanya nih, lihat gambar. Bapak mau nanya gambar yang ini. Ini gambar dalam bidang apa ini? Bidang apa? Budaya. Dalam bidang Budaya. budaya. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Tidak ada? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nanya mungkin? Tidak ada? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, kita lanjut ya. Semua kelompok udah presentasi? Nah, baik, sekarang kita sama-sama akan menyimpulkan ya. Tadi kenapa sih kita harus berdiskusi? Agar masing-masing semuanya ya. Jadi kenapa kita berdiskusi? Karena masing-masing orang kan punya pendapatnya berbeda-beda. Itu adalah contoh dalam kita menerapkan namanya interaksi sosial. Jadi yang pertama tadi kita membahas tentang iklan. Tadi kan kamu udah ada gambar 1, 2, gambar 3 yang di halaman 2. Tadi itu adalah contoh gambar iklan tentang makanan sehat. Kamu sudah melihat semua tadi? Ada kata kuncinya, ada judulnya, ada gambar-gambar yang menarik. Itu tadi tentang iklan. Kemudian ada juga interaksi sosial. Kita lanjut tadi halaman 3 ya. Ada tadi interaksi sosial dalam bidang pertama tadi di pasar itu bidang apa? Dalam bidang ekonomi. Kalau tadi orang berdiskusi dalam bidang apa? Orang gotong royong bidang apa? Orang gotong royong bidang apa, Piran? Sosial. Tadi ada tarik-tarian itu bidang. Itu adalah materi kita tadi. Jadi kita berdiskusi itu merupakan salah satu cara atau bagaimana kita mampu memecahkan masalah. Masalahnya tadi terdapat di sini ya. Kamu kan ada disajikan pertanyaan tadi di LKPD itu merupakan contoh pemecahan masalah. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan mengerjakan evaluasi ya. Silakan siapkan dulu bukunya. Satu lembar kertas saja atau di belakang APD-nya masing-masing saja. Di belakang aja ya. Kan ada namanya di sini aja nulis jawabannya ya. Ya, belakang. Masing-masing ini ya. Masing-masing individu mengerjakan evaluasi ya. Soalnya Bapak tampilkan di layar. Silakan untuk simak ya. Langsung jawaban 1A, 2B ya. Iya. Bapak kasih waktu 5 menit, satu soal hanya 1 menit ya. Sampai 10 soal. Dimulai dari sekarang, cepat silakan ya. Jawabannya saja. Contoh Rizky ya. Nomor 1 misalnya C, nomor 2 misalnya D. Langsung saja seperti itu ya. Sudah? Kita lanjut ke nomor 2 dan 3 ya. Lanjut nomor 3. Sudah? Tiga sudah?
Lanjut nomor 4. Lanjut ya, lihat. Sudah? Tadi sudah nomor 4. Nih nomor 4 soalnya. Ini pertanyaannya ya, nih untuk siapa ikan ini? Nah, ini pilihan jawabannya. Sudah, lanjut nomor 5 ya. J aja ya. Nomor 6. Ini ada 6, 7 dan 8 ya. Berapa? Sudah? Apa lanjut ya? Sekilas ya. Kalau sudah taruh aja di atas meja masing-masing ya. Taruh aja di atas meja. Dikumpulkan per kelompok ya.
perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan sini ya. Satu orang saja. Perwakilan, tidak perlu semuanya. Sudah ya? Sudah? Baik, kalau sudah mengumpul semua? Kalau sudah silakan dirapikan dulu meja dan kursinya. Kembalikan ke semula. Kamu di mana ya? Tempat kamu tadi mana? Di sana kan tempat kamu tadi ya? Baik, sudah? Sudah. Kita tadi sudah melaksanakan evaluasi ya. Bapak lihat semuanya sudah berjalan baik, nilainya pun sudah lumayan baik ya. Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pembelajaran? Ada yang masih ingat tadi kita belajar apa aja pertama? Tentang iklan itu yang pertama. Yang kedua tadi kita belajar tentang interaksi sosial. Itu adalah pembelajaran kita tadi. Ada pertanyaan? Silakan dirapikan dulu bukunya, pensilnya ditaruh disimpan dalam tas. Ya. Cepat saja ya, cepat saja. Sudah? Kalau sudah, satu orang maju ke depan berdoa memimpin kita. Sebelum pulang, kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, makasih ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berguna, bermanfaat untuk kita ya. Semoga ilmunya lengket ya. Baik, terima kasih. Saat kembali, harap berhati-hati di jalan ya. Lihat kiri dan kanan menyeberang jalan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.